Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat speaker dan juga rekan-rekan kita dimanapun berada. Kali ini aku mau sharing nih terkait materi Makesta, atau yang kali ini saya mau sharing terkait materi ke-NU-an. Oke, sebelum teman-teman melihat video saya ini, jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video saya ini. Untuk materi ke-NU-an sendiri ini memang saya ambil dari silabus kaderisasi atau silabus Makesta atau masa kesehatan anggota di IPNU, teman-teman. Oke, kita langsung saja ya, kita nge-review sedikit terkait materi ke-NU-an. Oke, sejarah singkat Nahdlatul Ulama. Sejarah singkat Nahdlatul Ulama, melansir dari laman NU Online, Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi keagamaan sosial yang mana berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berdiri di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Para ulama pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah mendirikan Jamiah atau organisasi NU di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Kertopaten Madura. Memiliki sanad keilmuan dan juga perjuangan yang sama dengan ulama-ulama sebelumnya. Kemudian ini merupakan sejarah singkat terkait berdirinya NU. Ini ada hubungannya NU dan juga Wahabi, teman-teman. Jadi sejarah singkatnya memang NU sendiri dan Wahabi memang tidak dapat dipungkiri. Salah satu upaya untuk mencegah disebarluaskannya ajaran Wahabi di Indonesia ini sangat ditentang oleh beberapa ulama. Contohnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah. Adanya isu tentang perusakan makam Nabi Muhammad SAW serta pelarangan ajaran agama Islam yang dicampur dengan adat Indonesia, seperti bacaan tahlil, banjarian yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yang mana dalam ajaran Wahabi itu dianggap bid'ah atau kafir. Wahabi merupakan gerakan Islam yang menganut atau mengacu pada Al-Quran dan hadis. Namun gerakan tersebut tidak mau menerima adanya budaya baru, sehingga siapapun yang dianggap menyimpang, hal ini bertentangan dengan aturan atau pemikiran dari Wahabi tersebut. Nah, kemudian tentunya membuatlah dari tokoh NU sendiri membuat pergerakan untuk mengontrol atau menolak ajaran Wahabi ini, yang saat itu memang Indonesia belum merdeka, teman-teman. Jadi gerakan Wahabi ini merupakan salah satu gerakan yang ada di Timur Tengah yang berfaham atau menganut Al-Quran dan hadis. Selain itu, kalau ajaran yang memang tidak dari Al-Quran dan hadis, mereka menganggap kafir. Nabi Muhammad dianggap kafir. Sampai adanya isu nih, Wahabi ini berencana untuk merusak makam Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ditiraktilah sebuah ide untuk mencegah terjadinya atau mencegah gerakan Wahabi tersebut. Sebelumnya tokoh NU Kiai Haji Wahab Hasbullah juga pernah mendirikan organisasi pergerakan, yakni yang memang hanya bersifat kedaerahan atau kelokalan saja, seperti Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada 1916. Kemudian beliau juga pernah mendirikan Nahdlatul Tujar atau Kebangkitan Saudagar pada tahun 1918. Kemudian pada tahun 1914 didirikan juga kelompok diskusi, yakni Taswirul Afkar atau Kawah Candra di Muka, yang mana pemikiran tersebut juga sebagai Nahdlatul Fikir atau kebangkitan pemikir. Pada saat itu juga mendirikan NU, kiai yang juga beberapa kiai mendiskusikan beberapa nama organisasi yang akan digunakan, yakni tersebutlah ide ataupun hasil tirakat dan juga pertimbangan dari beberapa tokoh NU. Terbentuklah pada tanggal 31 Januari 1926 usulan nama Nahdlatul Ulama yang berarti nurut
Nuhudul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. Namun Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz kemudian mengusulkan atau mempelaporkan nama Nahdlatul Ulama dengan alasan sebagai konsekuensi penggunaan kata Nahdlatul, yakni kebangkitan, yang sesuai telah terangkai sejak berabad-abad tahun lamanya. Hal ini mengingat bahwa Nahdlatul Ulama bukanlah hasil yang tiba-tiba, teman-teman. Mengingat ulama aswaja memiliki sanad keilmuan dan juga perjuangan yang sama dengan ulama-ulama sebelumnya. Kemudian membuat terbentuklah organisasi NU sebagai kelanjutan dan juga komunitas organisasi yang berdiri dengan cakupan yang luas dan juga segmen-segmen yang begitu solid, teman-teman. Oke. Selanjutnya perkembangan NU di Indonesia sendiri. Dalam waktu singkat, Nahdlatul Ulama terbentuk melalui beberapa metode atau beberapa tirakat, kemudian beberapa perkembangan yang sangat luar biasa, teman-teman. Dalam perkembangannya setelah dibentuk, NU juga berperan aktif dan juga mempelopori di beberapa segmen, baik di pemerintahan maupun terutama di bidang keagamaan. Nahdlatul Ulama menegakkan kepemimpinan mereka atas umat Islam di seluruh Indonesia, menggeser bukan hanya menjadi para politisi muslim dari syarikat Islam sejak tahun 1929, tetapi juga menjadi pejabat-pejabat keagamaan yang diangkat negara. Nahdlatul Ulama juga saling mendekati pada tahun terakhir pemerintahan Belanda guna mempertahankan kepentingan Islam terhadap pemerintah dan juga kaum nasionalis sekuler. Pada tahun 1937, Nahdlatul Ulama bergabung sebagai federasi dalam Majlisul Islam A'la Indonesia atau MIAI. Untuk mensponsori konferensi agama tahunan, MIAI merangkum sebagai ormas Islam. Semboyan MIAI adalah sebuah ayat Al-Quran yang mengajak umat Islam bersatu, yakni berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah dan janganlah terpecah belah. Dalam surah ketiga ayat ke-103. Pemrakarsa terbentuklah MIAI adalah Abdul Wahab Hasbullah dan setelah terbentuklah ketua oleh Wahid Hashim. Pada masa penjajahan Belanda, sikap NU jelas, yakni menerapkan politik non-kooperatif, tidak mau bekerja sama dengan Belanda untuk menanamkan rasa benci terhadap penjajah. Para ulama mengharamkan segala sesuatu yang berbau Belanda, sehingga semakin menumbuhnya rasa kebangkitan anti penjajah. Hal ini terlihat ketika Nahdlatul Ulama menolak mendudukannya wakilnya dalam Volksraad atau Dewan Perwakilan Rakyat masa Belanda. Sumber dari wartasejarah.blogspot.com. Nah, jadi memang NU ini ketika sudah berdiri sudah menjajaki beberapa tentunya struktur pemerintah, tentunya di pejabat-pejabat yang diangkat negara. Bahkan NU sendiri menentang dan juga menerapkan non-kooperatif dari pihak-pihak Belanda. Oke, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian juga ini perkembangan Nahdlatul Ulama di Mojokerto. Dalam perkembangannya sendiri saya lihat memang terutama dari pengkaderan dan juga keorganisasian sendiri dari Ibnu sendiri memang sudah ditata sedemikian rupa bagaimana menanamkan beberapa sistem-sistem pengkaderan mulai dari Makesta, Lakmu dan juga Latin Lakbel. Nah, untuk perkembangannya memang sudah alhamdulillah sudah berdiri dari 18 kecamatan yang sudah ada di Mojokerto, sudah ada MWC, Muslimat, Ansor, Fataya dan juga Ibnu BPNU. Ini sudah berdiri dan memang kemarin sudah disiapkan data secara real, khususnya di Ibnu. Mengingat database kemarin sudah dicanangkan, seberapa jauh sih perkembangan Ibnu khususnya di Mojokerto. Kemudian juga sudah banyak berdiri lembaga-lembaga yang memang di bawah naungan NU seperti LP Ma'arif yang bergerak di bidang pendidikan, kemudian LTN Media NU yang sudah ada di seluruh Kabupaten Mojokerto, kemudian LDNU, Lembaga Dakwah NU. Ini beberapa memang kemarin
kecamatan saya juga sudah digalakkan di LDNU ini. Kemudian ada les bumi terkait seni budaya, ISNU Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Falakia terkait astronomi dan juga penanggalan, dan juga LPBI terkait bencana alam, serta masih banyak lagi. Kemudian juga dari sistem pengkaderan atau sistem diklat yang ada di Mojokerto ini sudah mulai stabil teman-teman dan juga tertata. Yang mana dari IPNU sendiri dan juga PCNU memang komunikasi pengkaderan atau pemahaman terkait organisasi IPNU PPNU ini ditata dari bawah teman-teman. Yakni memang dikhususkan atau disarankan untuk yang memang masih muda atau berjenjang yang berusia 12 atau 13 hingga 27 untuk yang IPNU, untuk yang IPB yakni 15 sekitar 29 ini harus mengikuti Makesta dulu, masa kesejahteraan anggota, kemudian mengikuti lakmut. Nah, kemudian kalau sudah lakmut mengikuti Latin dan Lakbal. Bahkan untuk tujuannya ataupun target dari teman-teman Kabupaten Mojokerto terutama di IPNU sekelas ranting harus sudah melaksanakan Makesta. Sedangkan PAC ini kalau memang sudah mampu melaksanakan lakmut minimal 1 periode melaksanakan lakmut atau latihan kader muda. Nah, kemudian untuk pimpinan cabang sudah mampu melaksanakan latpel atau lakut, latihan instruktur dan juga pelatih setelah latihan kader utama. Nah, ini merupakan salah satu upaya ya kan teman-teman untuk mengupgrade dari kader-kader atau pelajar-pelajar khususnya di Mojokerto, sehingga mereka ini mendapatkan ilmu dan juga manfaat dari organisasi ini. Oke, ini sekilas ya perkembangan NU di Mojokerto. Kemudian selanjutnya tokoh NU. Tokoh NU ini didirikan oleh Mbah Kiai Haji Abdul Hasyim Asy'ari dan juga Mbah Abdul Wahab Hasbullah serta Kiai Haji Bisri Sansuri, di mana ketua umum pertama yakni Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi ketua umum pertama dari Nahdlatul Ulama. Oke. Seperti pesan saya teman-teman di video saya sebelumnya dan juga pesan kepada seluruh rekan-rekan yang berada, jangan hanya besar sebagai katak di lingkungan kecil, tapi jadilah katak yang mau menjelajahi kolam bahkan lautan besar. Nah, jadi ini kesimpulan dan juga review saya terkait materi KNU-an teman-teman. Ini memang saya buat untuk pembelajaran saja ya kan. Biasanya kalau materi KNU-an lebih pantasnya langsung disampaikan oleh tokoh NU setempat. Nah, jadi ini mungkin buat nge-review materi yang memang saya kemas sedemikian rupa menyerupai silabus. Semoga video ini bermanfaat. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.